Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sri Nur Cahyaningsih dari SMPN Patamun Selatan. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang Merdeka Belajar. Topik 1, yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul latihan mandiri belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu di sini kita diminta mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu yang pertama mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu yang hidupnya berada pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya mendapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi seperti guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya makun karsa tuturi handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran diri yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Bapak, Ibu guru hebat, kita lanjutkan. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sehingga manusia sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk cakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kodrat murid. Kodrat murid ini ada kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Mari kita pelajari satu persatu bahwa perubahan yang ada pada murid dihubungkan dengan segala keadaan alam maupun zaman. Tugas guru adalah memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid dapat dikenali, digali, bahkan dikembangkan. Yang berikutnya adalah asas trikon. Asas trikon ini terdiri dari kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan
harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris merupakan pengembangan pendidik yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri atas dua kata, yaitu budi yang berarti ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian teori konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan di sini sebagai sebuah misi mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budi pekerti. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Murid, generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut, atau bisa Bapak Ibu klik di kolom deskripsi di bawah, atau juga Bapak dan Ibu bisa mengisi kolom komentar dan mengisi apa yang Ibu pikirkan, langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami pemahaman materi belajar tersebut. Kata akhir dari saya, mari bersama kita mendukung transformasi teknologi pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan kaum muda untuk mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.